Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, rekan-rekan di sini semuanya, pagi ini kita akan melakukan safety talk tentang housekeeping ya. Jadi saya harap rekan-rekan di sini semua dapat memahami tentang housekeeping yang ada di unit kerja kita saat ini. Oke. Baik, Pak. Pagi ini saya ingin meningkatkan rekan kerja mengenai betapa pentingnya housekeeping di lokasi kerja kita saat ini. Pertama-tama, housekeeping yang baik dapat menghilangkan beberapa bahaya yang ada di lokasi kerja. Berbeda dengan housekeeping yang buruk, ia akan menimbulkan adanya bahaya dan menyebabkan kecelakaan kerja. Sehingga hal itu dapat menyebabkan kerugian dan cedera fisik pada diri kita dan kalian semua. Oke, baik. Housekeeping bukan hanya sekedar tentang kebersihan lokasi kerja saja ya, tetapi juga kita selalu menjaga lokasi kerja kita di sini, yaitu menjadi rapi dan enak dipandang, sehingga kita ketika bekerja serasa nyaman dan meningkatkan produktivitas kerja kita. Dari housekeeping ini ada beberapa contoh, semisal kita merapikan tata letak peralatan atau material yang ada di ruangan ini atau di gudang unit kerja kita. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, meninggalkan barang yang sudah tidak terpakai, lalu merawat dan membersihkan peralatan pekerjaan kita. Oke, kemudian perlu saya tekankan lagi kepada rekan sekalian, housekeeping yang efektif yaitu dilaksanakan dan dilakukan secara terus-menerus, bukan dilaksanakan hanya saat mau ada pemeriksaan saja. Itu ya yang perlu ditekankan pada rekan-rekan sekalian semua. Kemudian housekeeping yang dilakukan hanya sekali dan mendadak biasanya itu kurang efektif dalam mengurangi kecelakaan kerja, dan hal itu dapat menyebabkan diri kita terbiasa dengan hal-hal yang kotor dan tidak rapi, sehingga itu menimbulkan kesan yang buruk bagi diri kita dan lingkungan kita pastinya. Maka dari itu, mulai sekarang ayo rekan-rekan semua, mari kita siapkan sedikit waktu kita untuk memperdulikan lingkungan kerja kita dari hal-hal yang tidak enak dipandang oleh mata karena ketidakrapihan, sampah berserakan dan juga lainnya. Maka dari itu, budaya rapi saat akan dimulainya pekerjaan dan selesainya pekerjaan, agar kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran saat melakukan pekerjaan yang ada di unit kerja kita saat sekarang. Maka dari itu, dari rekan-rekan, saya harap dari tadi yang dapat saya sampaikan, dari teman-teman mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham. Saya izin bertanya Pak, Bapak tadi menerapkan bahwa kita merapikan tata letak peralatan atau material yang berada di gudang, membuang sampah pada tempatnya, menyingkirkan barang yang sudah tidak terpakai, lalu merawat dan membersihkan peralatan kerja. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar karyawan itu taat dengan peraturan yang Bapak sebutkan tadi? Karena tidak semua karyawan atau pekerja itu menerapkan. Ataukah ada ketegasan atau peraturan baru terkait dengan hal yang Bapak sampaikan itu tadi? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya dari Mas Tama ya. Baik, saya jawab terkait pertanyaan yang pertama tadi, ada bagaimana jika pekerja itu mengabaikan. Jadi menurut saya, jika pekerja mengabaikan itu tergantung pada kesadaran dari diri masing-masing orang, seperti itu Mas. Jadi dari rekan-rekan saya harap bisa menanamkan pada diri sendiri terkait kesadaran pentingnya housekeeping atau K3 itu sendiri, dan sesuai dengan pedoman K3 di mana-mana, yaitu safety atau keselamatan itu berasal dari diri sendiri dulu, seperti itu. Kemudian terkait ketegasannya,
untuk ketagasan dari hal-hal tersebut terkait pekerja, dari kita manajemen juga selalu menerapkan safety talk pada setiap mau melaksanakan pekerjaan seperti itu. Jadi dengan adanya safety talk tersebut, dari rekan-rekan kerja semua di sini diharapkan bisa sadar akan pentingnya housekeeping tersebut atau K3 seperti itu. Setiap petugas K3 dan karyawan harus selalu menerapkan terkait safety. Bisa saling sharing tentang K3 dan hal apa yang belum begitu pas atau apakah ada kesalahan tentang pekerjaan atau hal lainnya. Melalui kegiatan safety talk juga biasanya teman-teman bisa menjadi wadah komunikasi terkait keluh kesah pekerja dengan pekerja yang lain seperti itu. Mungkin jawaban dari saya seperti itu. Izin bertanya Bapak, menurut Bapak bagaimana tantangan terberat menerapkan housekeeping pada suatu perusahaan? Oke, baik, terima kasih pertanyaan dari Mas Syauki ya. Cukup menarik pertanyaannya. Mungkin menurut saya terkait tantangan terbesar dari housekeeping penerapannya di suatu perusahaan yaitu bagaimana dari diri masing-masing dari pekerja seperti itu. Kan di perusahaan tersebut berbagai latar belakang dari macam-macam background dari masing-masing pekerja tersebut. Jadinya dari kami juga hal tersebut menjadi tantangan karena masih banyak pekerja-pekerja yang anggapannya kayak seperti kurang teliti, kurang menerapkan kebersihan seperti itu. Jadi hal tersebut menjadi tantangan. Dan dari kami juga selalu menerapkan safety talk terkait housekeeping setiap mau melakukan pekerjaan, agar apa di saat melakukan pekerjaan nanti dari teman-teman terbiasa dan paham terkait housekeeping tersebut. Baik Pak, di sini saya masih mempunyai beberapa pertanyaan. Di pekan yang lalu Bapak juga menyampaikan terkait dengan poin 5R. Nah, apakah poin 5R sama housekeeping itu saling berkaitan antara poin ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin? Bagaimana cara menerapkan itu semua, Pak? Terima kasih. Oke, baik, atas pertanyaannya dari Mas Haudu ya. Baik, akan saya jawab terkait 5R. Yang pertama ada ringkas ya. Dari ringkas sendiri yaitu ada cek barang yang berada di sekitar atau masing-masing di lingkungan kerja kita. Kemudian tetapkan kategori barang-barang yang digunakan dan yang tidak digunakan. Kemudian yang terakhir dari ringkas, beri label warna merah untuk barang yang tidak digunakan agar memudahkan untuk pembeda dari kita agar lebih mudah saat mengambil atau memilah barang tersebut. Rapi, mungkin Mas Audu bisa menerapkan, yaitu yang pertama, rancang metode penempatan barang yang diperlukan sehingga mudah didapatkan saat dibutuhkan. Kemudian yang kedua dari rapi, tempatkan barang-barang yang diperlukan ke tempat yang telah dirancang dan disediakan agar nanti memudahkan ketika dicari. Yang ketiga dari rapi, beri label atau identifikasi untuk mempermudah penggunaan maupun pengambilan ke tempat semula. Kemudian resik. Yang pertama mungkin ada penyediaan sarana kebersihan. Kemudian yang kedua pembersihan tempat kerja. Yang ketiga ada peremajaan tempat kerja. Dan yang terakhir ada pelestarian bersih. Kemudian ada rawat. Untuk rawat yang pertama mungkin ada tetapkan standar kebersihan, penempatan dan penataan. Kemudian komunikasikan ke setiap karyawan yang sedang berjaga
atau bekerja di tempat kerja. Kemudian yang terakhir ada rajin. Dari rajin ini yang pertama kita harus komitmen, yaitu mempunyai target bersama terkait 5R. Kemudian kita teladan terhadap atasan. Yang ketiga, hubungan atau komunikasi di lingkungan kerja agar menjalin 5R tetap berjalan di lingkungan kerja. Kemudian yang terakhir yaitu kesempatan belajar. Maksudnya kesempatan belajar dari rajin ini mencakup keseluruhan dari 5R tersebut. Jadi teman-teman saling belajar dan saling mengingatkan terkait 5R tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya, yang pertama ada ringkas ya. Dari ringkas sendiri, yaitu ada cek barang yang berada di sekitar atau masing-masing di lingkungan kerja kita. Kemudian tetapkan kategori barang-barang yang digunakan dan yang tidak digunakan. Kemudian yang terakhir dari ringkas, beri label warna merah untuk barang yang tidak digunakan agar memudahkan untuk pembeda dari kita agar lebih mudah saat mengambil atau memilah barang tersebut.